Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kementerian EKM Porseni. Nah, sebelum masuk dari inti acaranya, kami mau memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Rosita Eka Dwi Azalfa. Nama saya Dudung Luksito Adi. Sebelum masuk ke inti acaranya, kami kedatangan tamu spesial nih teman-teman dari Ketua FKUB. Ada Bapak Haji Salim dan juga Ketua Kemenak Bapak Zamroni. Selamat datang Pak di Universitas Brawijaya. Selamat datang. Terima kasih. Iya. Yang tadi bukan ketua, tetapi kepala. Oh, kepala. Baik Pak. Kepala Kemenak. Iya. Sebelumnya kami kan mahasiswa baru nih Pak, termasuk generasi Gen Z. Ya, jadi kita tuh masih kayak hawa nafsunya belum labil kan Pak. Nah, jadi kita tuh mau kayak pandangan gitu Pak ke Bapak tentang pentingnya toleransi agama di masyarakat ini gimana? Pandangan menurut Bapak? Saya dulu? Iya. Oh ya. Makasih atas diundang di Universitas Brawijaya. Bagian dari tugas kami di Kementerian Agama untuk bagaimana Indonesia ini bisa tercipta kehidupan yang damai, yang rukun, yang toleran, anti kekerasan, anti intoleransi, utamanya anak-anak yang generasi Z sekarang ini. Kita ketahui bersama bahwa generasi Z ini kan generasi yang identik dengan teknologi, kehidupannya dengan teknologi, dengan itu sama seperti kebutuhan ia bernafas setiap hari. Orang generasi Z ini tanpa teknologi seperti manusia yang tidak bernapas, hampa gitu, hampa, hati mati, tidak hidup, tidak bergerak, tidak berkembang. Memang ya, salah satu tanda dan identitasnya generasi Z itu memang sangat luar biasa. Dia mampu membaca peluang teknologi untuk sebuah kemajuan, untuk perkembangan. Nah, ini penting sekali bagaimana generasi Z ini memahami tentang bahwa kehidupan kita, wabil khusus yang ada di Indonesia ini dari awal bermacam-macam, plural gitu kan. Sukunya banyak, bahasanya banyak, agamanya juga banyak. Tentu menjadi sebuah keharusan, sebuah keniscayaan bahwa generasi Z ini yang kita butuhkan sebagai pionir, sebagai pelopor untuk menciptakan sebuah kerukunan umat beragama. Oleh karena itu kami di Kementerian Agama beberapa hari yang lalu, tanggal 30 September sampai 3 November telah diadakan sebuah diklat 40 pelopor generasi Z mewakili seluruh provinsi yang ada di Indonesia. 40 ini di puncak di Bandung selama 4 hari. Mereka diajari bagaimana keberagaman, ketoleransian itu harus dibutuhkan oleh negara. Kemudian bagaimana dia mampu menciptakan sebuah konten-konten kreatif. Ini kan cocok untuk anak-anak generasi, bagaimana menciptakan konten-konten yang mendidik, yang memberikan bimbingan, yang mengarahkan kepada seusianya, sehingga generasi seusianya dengan bahasa seusianya, kepentingan bagaimana kita bertoleransi kepada bukan saja agama, sebenarnya suku juga harus toleransi, ya, bahasa juga harus toleransi, dan juga wabil khusus agama yang paling penting. Jadi penting sekali Kementerian Agama memandang generasi Z itu untuk memahami bagaimana pentingnya sebuah pemahaman tentang hidup berdampingan, saling memberikan penghormatan, dan juga akhirnya adalah bagaimana kita bisa munculkan moderasi di dalam kehidupan baik beragama wabil khusus seperti itu. Baik, selanjutnya pandangan Bapak
terhadap pentingnya toleransi agama di masyarakat saat ini, Pak? Bisa dijawab Bapak Salim? Terima kasih. Jadi saya ada sebuah cerita begini. Jadi pernah cucu itu sejak kecil, kemudian sanawiyah, aliyah itu hidup di pondok pesantren. Ketika mau masuk ke perguruan tinggi, keluarganya itu sama mengarahkan mau dititipkan di pondok ini, di pondok itu, di pondok sana. Ternyata apa jawaban itu pernah cucu itu? Bu, saya itu ingin bergaul dengan teman-teman yang lintas agama. Kalau di pondok, saya sudah sejak kecil di pondok. Kalau nanti saya kuliah juga bertahap itu, saya ingin mengenal bagaimana teman saya yang agamanya beda. Ternyata punya gairah untuk itu. Nah inilah, kalau mereka sudah mau berinteraksi dengan teman-teman lintas agama, ini calon pemimpin di masa depan yang tidak intoleran, akan tangguh itu. Jadi di paguyuban antar umat beragama dan penghayat kepercayaan itu didirikan ketika menjelang terjadi reformasi. Di kota Kediri itu pertama yang didirikan adalah paguyuban antar umat beragama dan penghayat kepercayaan. Ini didirikan lahir tanggal 27 Juli 98. Ketika di luar kota Kediri terjadi kekisruan, pembakaran, penjarahan menjelang runtuhnya Orde Baru itu, kota Kediri tokoh-tokohnya berkumpul. Islam disponsori oleh NU, oleh Anwar Iskandar itu, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, penghayat kepercayaan bertemu. Bagaimana supaya Kediri tidak bobol seperti kota-kota di Pantura. Dan itu ternyata tokoh-tokoh itu bertemu dengan dibantu oleh Gudang Garam soal pendanaan, dan ternyata alhamdulillah kota Kediri mampu mempertahankan tidak terjadi kekacauan. Berangkat dari itulah 98, terus kemudian tokoh pendiri PAUBPK itu salah satunya dipertemukan dengan Pak SBY di Hotel Tawangmangu sana atas jasa dari Pak Lukminto yang punya perusahaan Sritek Solo yang terbesar di Asia. Bertanya, jadi SBY bertanya, mengapa Kediri ketika terjadi reformasi itu tidak diceritakan bahwa tokoh-tokoh agama yang ada di kota Kediri itu merapatkan barisan supaya kota Kediri tidak hancur, tidak jebol. Karena pada waktu itu Gudang Garam adalah jaya-jayanya. Karyawannya Gudang Garam itu pada waktu itu sampai 60.000. Bayangkan kalau satu orang punya keluarga 180.000 rezekinya mengais di Gudang Garam. Dan itu sebagian besar umat Islam. Makanya Kiai Anwar Iskandar, Kiai Yahya Malik, yang Om Yongwi yang punya pasik motor itu, bapak itu piye supaya Gudang Garam itu tetap bekerja. Karena ada pada waktu itu saya ikut juga itu akan terjadi unjuk rasa dari luar kota mau membakar Gudang Garam. 98. Seandainya Gudang Garam dibakar, 180.000 orang rezekinya di Gudang Garam. Itulah idealismenya Kiai itu. Makanya kemarin ketika kita seminar nasional didatangi oleh Bapak Dr. Haji Zulfa Mustafa itu, mengapa kota Kediri khususnya Indonesia itu
yang sekian ratus suku, sekian ribu bahasa, sekian ribu puluhan ribu pulau mampu mempertahankan kesatuan dan persatuan itu karena diantaranya tokoh-tokohnya adalah orang yang Pancasilais. Jadi komitmen untuk memegang Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI adalah betul-betul dijaga rapat. Indonesia padahal kan sama kalau kita melihat yang namanya negara Afghanistan, Afghanistan itu hanya 4 suku, agamanya 99% Islam, tapi tidak pernah berhenti berperang, 24 tahun berperang terus gak balik-balik. Lah kita ini, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kemenak tadi, Pak Haji Zamroni MPD, itu tadi tokohnya. Kediri juga begitu, tokoh. Jadi Ki Anwar Iskandar itu negarawan. Kemarin doa pelantikan Prabowo, kemarin hari Sumpah Pemuda doanya, beliau itu mendoakan tidak hanya yang hadir, seluruh rakyat, seluruh bangsa, tokoh-tokoh mulai Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur didoakan semuanya karena beliau berjasa. Oleh karena itu, yaitu tadi berpegang dari pernah cucu saya itu dia ingin bergabung. Kalau jenengan ingin menjadi tokoh di masa yang akan datang, menjadi tokoh yang moderat. Tokoh moderat itu ya moderasi itu, itu masuklah kegiatan. Jadi apa yang disampaikan Pak Kepala Kemenak tadi, bahwa FKUB, PAUB Kota Kediri itu sudah mengadakan sekolah multikultural itu sudah berkali-kali. Jadi ada Islam, ada NU, Muhammadiyah, LDI, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, penghayat, 9 komponen itu kita diklat di posaran sana. Tidur bersama, renang bersama, makan bersama, itu lintas 9 komponen. Pemudanya itu. Pemudanya iya, yang tua kan sudah pertemuan rutin itu. Oleh karena itu kami termasuk Bapak Kepala Kemenak itu bangga hidup di Kota Kediri. Aman, damai, harmoni. Kemarin yang saya katakan hari Minggu itu FKUB menjadi sponsor mempertemukan kubu nomor 1 dan kubu nomor 2 calon wakil wali kota, wali kota. Kita pertemukan. Satu ini ya kudu rukun, duduk makan bersama, bar pilihan kudu tetap rukun. Inilah moto Kota Kediri. Gitu ya. Monggo bisa dilanjut. Jadi intinya tuh kita harus numbuhin rasa toleransi itu dari kecil ya Pak, dari mulai sebelum memasuki ke pendidikan kita harus tanamin rasa toleransi itu ya Pak. Iya, artinya kita menyadari bahwa Edo itu tidak urip sendiri. Saya Islam, kebetulan tetangga saya Kristen, bendino peto. Ya, bendino peto. Dari aku perengut-perengutan. Bagaimana bisa tenang bisa kita itu? Kondangan diundang kok. Itu, jadi itu. Terus kalau dari pandangan Bapak Zamroni ini ya Pak, bagaimana Gen Z itu dapat berkontribusi dalam mengurangi konflik yang berhubungan dengan perbedaan agama ini, gimana Pak? Oh iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa generasi Gen Z itu kan sangat dekat dengan IT, kehidupannya dengan teknologi, bahkan setiap hari tidak bisa lepas dari teknologi. Bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk menciptakan sebuah konten yang di dalamnya itu memberikan edukasi kepada sesama seusia dengan dia, gitu kan. Jadi lebih mudah memahamkan
atau lebih akrab dengan teman, kadang-kadang lebih pesan itu lebih mudah tersampaikan, seusianya dia. Jadi peran pelopor, peran inspirator, peran pendorong untuk mempengaruhi, membimbing tingkah laku temennya yang seusia dia dengan sebuah konten-konten yang tidak bersifat mengajari, tetapi lebih kepada menyampaikan informasi itu dengan gaya mengedukasi itu dengan gaya bahasa sesama, itu dibutuhkan sekali. Teknologi itu kalau digunakan untuk kebaikan, pasti hasilnya akan menciptakan sebuah kebaikan. Tetapi begitu pula sebaliknya. Kalau kemampuan generasi Z itu dalam mengolah teknologi, dalam menggunakan teknologi itu digunakan untuk konten-konten yang negatif, yang kontraproduktif, tentu hasilnya itu akan lebih cepat ke sana. Satu hal yang perlu diingat, dalam sebuah ruangan ada satu orang yang sakit pilek, kemudian yang satu ruangannya itu sehat. Potensi satu orang yang sakit itu sembuh dengan potensi yang satu ruangan itu ketularan sakitnya, prosentasenya lebih besar mana? Yang prosentasenya itu lebih besar satu ruangan yang tidak sakit dengan satu orang yang sakit tadi, prosentasenya itu lebih besar, temennya yang lain itu akan ikut sakit. Kecuali yang mempunyai imunitas yang tinggi, mempunyai daya tahan yang kuat. Artinya bagaimana kita menciptakan mahasiswa teman Z ini yang tangguh, yang mempunyai imunitas yang kuat. Meskipun ada mahasiswa yang satu sakit, dia tidak ikut sakit. Meskipun ada satu mahasiswa yang kontraproduktif, dia tidak ikut-ikutan. Karena apa? Karena imunitasnya sudah terbentuk dengan kuat, kemampuan antibodinya sudah terbentuk dengan kuat, sehingga yang tercipta adalah minimal kita tidak kebawa oleh arus-arus yang negatif itu, minimal. Paling tidak syukur-syukur kita mampu untuk menyembuhkan yang sakit. Ini penting sekali bagi kita generasi muda, wabil khusus yang generasi Z ini, yang kita ini sudah tidak terbatas lagi oleh wilayah, kita tidak bertasan lagi dengan daerah. Salah satu cirinya itu kan ya, Gen Z itu adalah borderless generation, generasi yang hampir tidak terbatas oleh wilayah dan daerah gitu kan. Nah, karena mempunyai kemampuan teknologi gitu, oleh karena itu bagaimana kita menciptakan generasi yang pelopor tentang bagaimana dia memahami tentang keberagamaan, sebuah keharusan dan kesejahteraan. Bagaimana kita itu menghayati kemudian tidak hanya untuk pribadi kita sendiri, tetapi kita sampaikan kepada orang lain. Jadi influencer yang panjenengan sampaikan itu kan orang yang mempengaruhi, orang yang menginspirasi, orang yang membimbing perilaku orang lain. Tetapi konteksnya ya kita harus yang positif, jangan sampai yang negatif. Itu barangkali. Ya, tapi kan kebanyakan kalau konten negatif itu menyerapnya lebih cepat gitu kan Pak, bagi Gen Z gitu. Oh iya, yang sakit itu lebih mudah itu untuk menyebarkan virus kepada yang lain itu kan. Saya tadi kan menggambarkan satu orang flu di dalam satu ruangan gitu kan. Penyakit itu lebih mudah untuk menular kepada yang tidak sakit. Ini tadi kan orang yang rese, orang yang itu lebih menarik sampai itu melihat pengajian dengan melihat bukan pengajian, mendengarkan qiraatul Quran dengan menyanyikan yang lainnya. Itu saya pikir lebih tertarik kepada yang tidak itu gitu kan. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama punya tanggung jawab yang besar bersama-sama dengan teman-teman FKUB, bersama-sama dengan pemerintah daerah. Tentu salah satu ikhtiar mahasiswa Unbra hari ini untuk menghadirkan ke kami, menciptakan informasi yang positif, bagaimana nanti bisa kita hidup rukun, moderasi beragama tercipta. Ini bagian dari ikhtiar kita, harus kita lakukan.
tantangan pasti ada, ujian pasti ada, halangan di hadapan kita pasti ada. Tetapi bukan berarti tantangan, halangan, ujian yang hadapan kita itu melemahkan motivasi kita, menyurutkan niat kita. Tidak seperti itu. Bahkan ya ini dimulai dari kita, dari yang sedikit, dari yang sekarang. Itu aja. Jadi paling tidak dari diri kita sendiri, dari mulai sekarang, dari yang sekecil apapun itu kan. Kemudian kalau itu sudah bisa dipahamkan oleh seluruhnya, pasti akan berkembang. Nabi Muhammad SAW itu kan logika nalar tidak akan nyambung itu kan. Dia pribadi sendiri di tengah mau jahiliyah yang sangat luar biasa, tetapi dengan semangat, dengan keyakinan, dengan doa, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang tidak mungkin pasti. Sekali lagi, bareng-bareng pemerintah sudah meyakinkan program Pak Prabowo itu ada 17 program utama, yang 16 itu adalah moderasi beragama, kebebasan beribadah, dan pemeliharaan rumah ibadah. Jadi 17 program utama Pak Prabowo untuk Kabinet Merah Putih ini, yang nomor 17 adalah bagaimana tercipta moderasi beragama, kebebasan beribadah, pemeliharaan rumah ibadah. Itu menjadi bagian dari prioritas pemerintah, dan itu kalau dilakukan bersama-sama, sesuatu yang tidak mungkin pasti akan bisa kita lalui menjadi mungkin. Baik, menurut Bapak Salim nih, bagaimana cara kami menyampaikan pengalaman langsung? Jadi kayak acara gitu, salah satu dari teman kami itu beda pendapat Pak, beda keyakinan. Bagaimana nih tentang Bapak? Menurut Bapak, kita merasa tidak nyaman. Jadi tips untuk menghilangkan rasa tidak nyaman, padahal sebelah kita itu beda keyakinan gitu, Pak. Terima kasih. Jadi bahwa salah satu kita ini kan ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita dilatih bahwa kita ini hidup berdampingan dengan masyarakat dan tidak pernah lepas dari masyarakat, di mana masyarakat itu pasti heterogen. Pasti heterogen. Nah, caranya bagaimana supaya yaitu tadi mengenal sesuai dengan Al-Quran surat Al-Hujurat itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indaul atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, Ibu Hawa dan Nabi Adam. Kemudian dari laki-laki dan perempuan lahirlah kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arofu, ta'aruf, saling mengenal. Makanya sama ada maba, dulu maba. Itu lita'arofu, saling memahami, saling interaksi. Tiba-tiba senengane iki senengane iki senengane ini lah. Ketika saya senang dengan sambal tumpang, Pak Yai Zamroni senang dengan sambal pecel, saya ya tidak boleh mulai gak enak macam sambal pecel, enak sambal tumpang. Harus menghargai. Itu masih soal sambal tumpang saja itu nanti macamnya sambal tumpang saya fanatik sana, saya sana. Itu Allah memang menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arofu, saling mengenal. Dikunci sesungguhnya yang paling bagus bagimu di sisi adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lah untuk fasabiqul khairat ini memang membutuhkan itu tadi, mengenal kemudian menyayangi
setelah menyayangi kemudian rindu, setelah rindu kemudian asik. Ya, teman-teman sama sing pacaran tuh mesti perkenalan dulu, artinya cocok. Setelah mengena kemudian baru timbul rasa senang, kayak enak goleki. Nah, ya toh. Setelah goleki ketemu, terus itu tadi setelah ketemu koncone wis gak direwes, asik, itu jenenge ungsur. Itu ibadah agama juga begitu. Agama itu orang-orang yang berkaliber luar biasa itu kalau sudah beribadah ya sudah kanan kirinya ada dira. Itu. Jadi sekali lagi bahwa memang sunatullah Allah itu menghendaki kita ini berbeda. Berbeda. Yang saya alami, saya itu keluar masuk tempat ibadah, rumah ibadah teman-teman Katolik ya tak leboni, gereja tak leboni, wihara saya masuki, kelenteng saya masuki, apa itu yang lain-lainnya itu pura saya masuki. Ternyata masing-masing punya kelebihan. Lah ketika kita ketemu ojo ngomongin kekurangan nih, walah tempat ibadah elek saya apik ngono itu geger. Biasanya kan banyak Pak anak muda zaman sekarang itu kayak membedakan agama gitu. Itu yang membedakan itu tadi, itu memang sunatullah. Saiki hukum orang itu sama semuanya, Islam semua. Lek mlebu swarga kabeh to nggih? Lah neraka sing isine sapa? Allah menciptakan neraka juga. Anak polisi, lek kabeh apik polisi ora nyambut gawe, tentara ya gak nyambut gawe. Omah rasa dikancing aman. Itu nggih. Enjoy, kalau saya hidup tuh enjoy. Indah. Lingkungan kanan kiri kita sebuah hiburan, anugerah dari Tuhan. Tadi saya katakan hidup di kota Kediri, tanya Mas Luki ini sekretariat FKUB itu, hidup di Kediri itu hidup yang luar biasa. Ini Pak Yai Zamron itu rumahnya Nganjuk tapi tugas di kota Kediri. Beliau nanti akan nyentanya penan endi nek Nganjuk karo nek Kediri, masyarakatnya. Gitu nggih. Tapi emang bener sih Pak, saya kan dari yang bisa dibilang kota besar ya Bandung, terus datang ke sini tuh kayak tenang Pak. Bandung tuh dari yang hiruk pikuk tuh waduh setiap sore macet. Datang ke sini tuh kayak aduh tenang nggak macet. Lah iya. Enak semuanya. Biaya hidupnya juga murah. Iya, betul sekali Pak. Murah. Jangankan kok sampean PJ wali kota itu loh. Rumahnya ke Jakarta. Ketika kerja di Jakarta. Pulang pergi serba macet. Pulang pergi serba macet, sumuk. Begitu masuk kota Kediri, aduh, lancar perjalanannya. Itu. Apalagi saya yang ikut membantu pemerintah. Makanya teman-teman FKUB itu komitmen membantu pemerintah. Kehidupan yang damai, harmoni, kehidupan itu kita pertahankan. Dan kalau sampean punya gairah untuk meningkatkan ini, alhamdulillah, kader aman di masa ke depan. Oke, baik Pak. Jadi selanjutnya paling kan kita Gen Z tuh yang tadi aku bilang apa masih labil kan hawa nafsunya. Nah, jadi gimana nih dampak emosional yang mungkin dialami Gen Z akibat paparan konten yang nggak toleransi atau agresif di medsos tuh gimana buat Pak Zamroni? Ya, terima kasih. Memang generasi Z, generasi muda itu kan masih mencari jati diri. Iya, sekali. Pengakuan diri. Iya. Terus ingin apa ya? Ingin kemajuan, ketidaksetujuan dengan kemapanan. Itu memang harus kita akui itu. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini perlu pegangan yang kuat, perlu rujukan yang jelas, juga perlu bimbingan. Sebab kalau tidak seperti itu, kemudian nanti memanfaatkan teknologi itu dengan konten-konten yang justru tidak produktif, kontraproduktif, dampaknya sangat luar biasa, efeknya sangat luar biasa. Dan kalau itu sudah terjadi,
kosnya besar. Jadi sara, suku, agama, ras, dan sara, suku, agama, dan ras itu mahal harganya. Iya benar. Mahal harganya karena masing-masing sudah pada tataran keyakinan gitu kan. Oleh karena itu bagaimana agar tidak terjadi seperti itu, sekali lagi etika dalam menggunakan sosial media, sosmed yang lebih konteks Islam itu akhlak di dalam memanfaatkan sosial media. Jangan sampai ada konten yang tidak sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Munculnya fitnah, dan fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan. Satu, fitnah itu asadul minal qatl, itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi sekali lagi agar tidak sampai terjadi seperti itu, sebab kosnya Pak, kita sudah mengalami beberapa pembelahan yang sangat luar biasa yang kemarin. Ada kadrun, ada apa satunya lagi, ada kadal gurun, ada satunya cebong gitu kan. Itu untuk mengembalikan itu bukan sesuatu yang mudah. Yang kedua kalinya, ingat, jejak digital itu tidak bisa dihapus. Harus dipahamkan kepada anak muda. Itu nanti akan dilihat oleh anak mereka, akan dilihat oleh cucu mereka. Sekarang ini mungkin muncul yaitu roket atipnya itu ya di jejak digitalnya itu. Manakala dia menghapus jejak digital itu masih bukan berarti tidak bisa dibongkar itu. Gitu. Artinya kesalahan itu, kalau dulu orang salah tidak ada jejak digitalnya, sangat mudah sekali di kemudian hari, di kemudian minggu, bulan, bahkan tahun terhapus dan peristiwa-peristiwa setelah itu. Tetapi kalau sekarang ini siapa yang bisa menjamin bahwa itu bisa dihapus manakala kita sudah membuat kesalahan, dan kesalahan itu sangat fatal. Maka jangan sampai nanti kita dihakimi oleh generasi berikutnya, jangan sampai nanti kita dihakimi oleh anak cucu kita karena kesalahan kita. Itu memang sangat harus dipahami oleh generasi sekarang ini, bahwa salah melangkah hukumannya sangat berat, bukan hanya pada saat ini tetapi di masa-masa yang akan datang akan berkesinambungan, karena jejak digitalnya tidak bisa dihapus. Apalagi nge-share-nya kan gampang, cepat. Apalagi jadi hati-hati betul dipikir, dipertimbangkan, jangan sampai karena emosional, masa masih labil, karena sesuatu hal kemudian melakukan sesuatu yang sangat fatal, dan itu tidak hanya dirinya sendiri, bahkan nanti mungkin anak keturunannya itu bisa melihat itu dan menilai, ternyata orang tua saya itu kayak seperti ini gitu kan. Ini tentu menjadi ini akan menjadi beban moral yang berkesinambungan. Itu yang harus dipahamkan oleh teman-teman, wabil khusus generasi Z sekarang ini. Baik, untuk Bapak Salim sendiri, kan itu tadi sudah ditanyakan Pak, emosional kita itu masih labil. Jadi kita tuh gampang banget terpengaruh dengan teman-teman sekitar kita, kayak yang beda keyakinan kayak gitu misalnya. Jadi kalau kita masih mempunyai rasa labil itu tadi, kita mengikut agama tersebut, itu gimana Pak tipsnya untuk janganlah gitu? Terima kasih. Jadi sekali lagi seperti yang disampaikan dari Bapak Kemenak juga begitu. Jadi kami ini membangun, menyiapkan generasi Z itu di masyarakat itu waktunya tidak sedikit, waktunya cukup panjang. Bahkan juga mengeluarkan dana yang besar juga. Sebab
untuk membangun persatuan dan kesatuan ini di antara generasi muda. Ini beberapa kali kita itu kita dari FKUB itu sudah pernah masuk ke SMP, kita ke kemudian SMA, SMK, itu ada 12 sekolah negeri itu kita undang, kita duduk makan bersama, guyon bersama, itu dan berhasil beberapa kali. Jadi sudah ini termasuk pemuda. Jadi tujuan kita adalah warisan yang ditanamkan oleh orang-orang tahun 98 itu bisa diwarisi oleh generasi muda, generasi Z itu. Kita undang mesti itu. Bagaimana mereka itu Kristen, Islam, Buddha, Konghucu, duduk bersama, makan bersama. Bahkan ketika bulan Ramadan itu buka bersama, itu yang menjadi sponsor adalah kaum Buddha. Diragati ayo buka bareng. Jadi orang poso ayo buka, enggak, buka bareng itu sudah. Jadi begitu. Generasi tua begitu sudah. Generasi muda kita tularkan supaya warisan kota Kediri khususnya Indonesia ini tetap untuk Bhinneka Tunggal Ika itu harus tetap kita pertahankan supaya tidak terjadi seperti yang di luar negeri itu. Jadi sekali lagi, dalam hal berbuat baik, mengajak kebaikan itu tidak boleh paleh, tidak boleh bosan. Persis dengan setan itu juga tidak pernah bosan mengajak orang menjerumuskan orang. Kita juga begitu. Semakin berat tugas yang kita emban, pahala di sisi Tuhan itu lebih banyak. Percayalah gitu, percayalah gitu. Jadi saya menghadapi teman-teman itu, saya itu pernah ngetut nyerah manten itu, ibu bapak Kristen, anaknya mlebu Islam. Yang disuruh menyerahkan saya karena sana itu Pak Kaji loh, biasa sudah. Itu jadi sudah tidak kaget itu. Sekali lagi kalau kita ingin generasi Z itu selamat, berinteraksi sosial dengan orang-orang yang di atas kita, orang-orang yang sukses, pengen bakulan usaha perdagangan gak tahu gandeng kalau pedagang, ya tidak jadi, kita tidak bakal berkembang. Jadi begitu. Oleh karena itu Mbak Renita, Mas siapa itu? Mas Dunung. Mas Dunung itu, ini saya senang. Kalau sampai melanjut nanti saya akan menjadi pemimpin yang toleransi. Amin. Akan menjadi pemimpin yang tangguh. Karena yang diumpong itu memang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Begitu Mbak. Hanya kita kan yang menggiring generasi Z untuk tetap positif gitu. Jadi ini gini ya. Teman-teman itu contohnya teman-teman Konghucu ya. Konghucu itu kalau ada kegiatan Muspida, Forkopinda, teman itu undang semua. Ternyata dia yang mengeluarkan konsumsi, yang mengeluarkan hidangan ya rakyat. Tapi dampaknya mereka semakin dikenal. Semakin terkenal, temannya semakin banyak. Wong oleh konco noker segini ya oke. Gak di konco ya gak di rezeki. Itu. Jadi, apalagi zaman sekarang kan teman itu adalah relasi gitu. Kalau kita nggak punya relasi, kita nggak mengetahui. Saya ingat Pak Dwi Katmono, usahawan zaman Orde Baru itu. Dia itu biasa ditipu orang. Tapi tidak akan diputus, tidak akan dibenci. Sekarang dia tidak senang dengan suatu ketika saya butuh orang itu. Lah kalau satu diputus, satu temannya 10, perjuangan itu gemplang tidak dikocok. Tidak dikocok, tidak punya relasi. Saya ingat itu prinsipnya usahawan Orde Baru zaman sakmono. Saya tidak pernah ngeleki wong. Sama mau ngerti ngeleki apa itu? Ngejelekin. Oh ya orang. Sudah belajar bahasa. Oh ya oke. Kemarin kita ke Bandung Pak Jam ya. Setelah dari Bekasi kita nginep di Bandung itu lagi. Itu jadi monggo